Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo lolos sebagai calon ketua umum Partai Golkar tanpa membayar mahar Rp1. Syahrul menilai ini sebagai langkah maju untuk menjadikan Munaslup sebagai proses demokrasi. Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar telah meloloskan Syahrul Yassin Limpo dan Indra Bambang Utoyo sebagai calon ketua umum Partai Golkar yang tidak membayar mahar Rp1 miliar. Ini menunjukkan peraturan yang ditetapkan Panitia Munaslup tidak berlaku adil dan menyeluruh terhadap semua calon ketua umum. Syahrul mengatakan ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Partai Golkar menerapkan mahar terbuka dalam pencalonan ketua umum. Terkait harta kekayaannya, Gubernur Sulawesi Selatan 5 periode berturut ini enggan menyebutkan secara terbuka. Menurutnya data harta kekayaannya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Penolakan saya dengan menghadirkan mahar politik, mahar dari sebuah pembayaran yang dikaitkan pada kepemimpinan dan rekrutmen kepemimpinan, khususnya dalam rangka pencalonan ketua umum Golkar kemarin, dan kemudian hari tadi kemarin jam 4 saya menerima WA, WhatsApp bahwa saya lolos, kemudian walaupun tidak membayar 1 sen pun. Persaingan memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar pada Munaslup pertengahan Mei mendatang makin panas. Para calon Ketua Umum tak hanya berebut dukungan dari daerah tapi juga dari pemerintah. Partai Golkar telah menetapkan 8 calon Ketua Umum yang akan bersaing dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada pertengahan Mei 2016 mendatang. Bahkan semua calon telah memiliki nomor urut pemilihan. Namun ada yang menarik dalam persaingan memperebutkan orang nomor 1 di Partai Beringin ini. Semua kandidat menyatakan dukungan kepada pemerintah apabila terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Saya ingin mendorong bahwa secara ideologis Partai Golkar itu adalah partai karya kekaryaan. Jadi kita akan, partai karya kekaryaan itu adalah partai yang merupakan agen pembangunan. Dan sesuai dengan Rapimnas kemarin, Partai Golkar itu akan terus mendukung pemerintahan Jokowi JK sampai 2019 nanti. Mudah-mudahan kita bisa terus demi kepentingan kemajuan Partai Golkar, dan juga tentu kita akan bekerja sama terus dengan pemerintah, khususnya mendukung pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Ketua DPR yang juga calon Ketua Umum Partai Golkar, Ade Komarudin, mengklaim telah lebih awal menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi JK dibandingkan dengan calon lainnya. Kalau itu saya sudah dari sejak lama. Barangkali sebelum yang lain saya yang pertama sebagai Ketua Umum Soksi menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi JK. Jadi tidak usah diragukan lagi dan tidak usah ditanyakan lagi soal itu saya. Lantas kenapa para calon Ketua Umum buru-buru mengklaim mendukung pemerintah Jokowi JK? Apakah tidak cukup dengan pernyataan bersama untuk mendukung pemerintah pada saat pergelaran Rapimnas terakhir pada Januari lalu? Atau jangan-jangan dukungan balik pemerintah dibutuhkan untuk mendongkrak kemenangan calon Ketua Umum? Tim Liputan Metro TV. Untuk membahas Ketum Golkar tanpa mahar dan bagaimana sebenarnya peta politik di tubuh Partai Beringin jelang pelaksanaan Munaslup 15 Mei mendatang, sudah bergabung bersama kami Pak Syahrul Yassin Limpo, calon Ketua Umum Partai Golkar. Selamat datang, sudah hadir di studio kami Pak Syahrul. Kemudian Mas Hanta Yuda, pengamat politik, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Bapak Arambe Kamarulzaman, Ketua Komite Pemilihan Munaslup. Langsung dari Medan kami masih menunggu sambungan untuk Pak Arambe. Saya ke Pak Syahrul terlebih dahulu. Jadi Anda tuh sebenarnya kemarin udah bubarin tim katanya. Terus tapi dikabarin oleh siapa pada saat itu kalau misalnya akhirnya lolos? Jadi kemarin itu saya memang udah bubarkan tim jam 4 sore di Makassar. Dan kemudian kita rame-rame ke Panti Asuhan menyerahkan apa yang mungkin menjadi tadinya biaya perjalanan segala macam. Dan kemudian saya ke Jakarta karena ada acara untuk Kompas TV. Dan saya tiba di Jakarta jam 4 baru saya buka WA saya dan ternyata saya lolos, dan itu merupakan sebuah rahmat Tuhan juga pada saya pikir sih. Seperti ini Anda dikabarinnya oleh? Oleh salah satu
pengurus DPP melalui WA gitu bahwa yang menyatakannya apa, lolos tanpa harus membayar sih. Saya kira seperti itulah kurang lebih. Oke, Anda juga langsung menanyakan lagi nggak kepada SC-nya ini Pak betul confirm nih saya nggak perlu bayar apa-apa lagi begitu? Saya nggak perlu. Saya anggap surat itu atau WA itu sudah menjadi sesuatu yang memberi sinyal pasti bagi saya bahwa lolos, dan ternyata Indra Bambang Utoyo juga mendapatkan hal yang sama. Dan saya pikir itu menjadi sebuah hal yang akhirnya saya memutuskan untuk menghidupkan kembali tim saya, dan semalam saya bergerak secara cepat untuk mengkonsolidasi voter yang saya miliki, dan kemudian seluruh katakanlah koordinator daerah saya kumpulkan di Bogor sampai jam 2 malam, jam 3 malam untuk kembali menghidupkan proses-proses yang ada. Jadi padahal kalau tadinya nggak lolos sama sekali karena memang tidak memberikan uang 1 miliar itu sudah nggak ada masalah buat Pak Syahrul sendiri? Ya, itu kan ke masalah prinsip menurut saya kan kepemimpinan harus diuji dengan integritasnya, ketulusannya, keikhlasannya dalam mencoba membangun ide-ide dan gagasan, dan saya berada pada standar prosedur itu. Bukan soal berapa jumlahnya, tetapi mengaitkan kepemimpinan dengan membayar sebagai sebuah syarat, apapun bahasanya, menurut saya itu tidak tepat. Tapi pasti ada dong uang 1 miliar buat misalnya untuk disumbang untuk Partai Golkar sendiri dari Pak Syahrul? Kan begini, orang di timur, lebih khusus di Sulawesi Selatan memang mendorong saya. Ya. Mungkin ada sedikit yang berbeda di saya, karena 307 voter itu datang ke Makassar. Bukan saya mengunjungi, enggak. Mereka yang datang pada saya. Jadi seperti itu, dan memberikan katakanlah semangat dan komitmennya untuk saya maju. Dengan adanya Bapak dan Pak Indra yang tidak memberikan sumbangan lah katakanlah sekarang ini ya, merasa apa yang lain kan sudah memberikan uang, kemudian juga dibeberkan harta kekayaannya, sementara Pak Indra dan Pak Syahrul karena waktu saat itu belum lolos dinyatakannya, akhirnya tidak dibeberkan soal harta kekayaan. Dan Bapak merasa nggak ini menjadi kelemahan saya nih karena saya tidak memberikan uang itu begitu? Tidak ada. Saya pikir kalau inilah kedewasaan politik yang ada di partai besar ini. Saya menganggap bahwa akhirnya ada kesadaran bersama seluruh sharing committee dan organizing committee untuk secara bijaksana melihat persoalan yang ada, bahwa memang terutama setelah ada katakanlah quote and quote saran dari KPK dan lain-lain sebagainya, berarti kontribusi saya kepada kecintaan saya pada partai itu dapat diterima. Di situ pikiran saya bahwa kemudian partai ini tidak boleh hanya orang yang punya uang atau dibayarkan oleh orang lain yang bisa memimpin, dan itulah kebesaran Partai Golkar yang harus saya jaga gitu. Mas Hanta, tanggapan Anda terkait akhirnya nih iuran ini dirubah menjadi sumbangan yang bersifat sukarela. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, catatan kritis saya pada saat itu, jangan sampai ide tentang 1 miliar ini menjadi basis seleksi terhadap calon ketua umum di Golkar. Kalau itu menjadi basis seleksi atau kewajiban, menurut saya berbahaya. Karena berbahaya, karena ini akan merugikan citra Partai Golkar, kemudian ini memperkuat tradisi politik transaksional, politik uang di Partai Golkar, dan ini tidak boleh kewajiban. Dan ini yang perlu saya pikir diapresiasi terhadap panitia ST, terutama di komite pemilihan, kemudian meloloskan 2 orang kandidat. Sekaligus saya mengapresiasi Pak Syahrul Yassin Limpo dan Pak Indra Bambang Utoyo yang paling tidak punya spirit untuk tidak mengikuti alur, terjebak pada alur memulai menjadi calon ketua umum Golkar itu ternyata harus punya uang banyak. Nah, paling tidak itu yang paling tidak ada pesan yang sedikit ditangkap oleh publik yang lebih positif. Tetapi meskipun kalau yang kewajiban ini paradigmanya diubah bersifat sukarela, misalnya Pak Syahrul bisa menyumbang, Pak Ade Komarudin bisa, siapapun bisa dengan sesuai kemampuannya, itu menjadi positif sebenarnya. Gotong royong, iuran, dan itu Golkar memberikan tradisi bagaimana mengelola partai secara modern, yang transparan, bagaimana mengelola pendanaan partainya, pendanaan munaslupnya, sekaligus menggairahkan seluruh kader-kader untuk terlibat, dan paling tidak meminimalisir kemungkinan politik transaksional, politik uang di Partai Golkar. Dengan syarat memang komite etik diberi betul-betul kewenangan yang kuat jangan sampai terjadi dan seterusnya. Itu poin penting yang saya katakan sejak awal. Kalau ini tidak menjadi basis kewajiban sifatnya, maka itu bisa dikelola. Tidak boleh ada uang beredar di luar uang yang dikelola oleh oleh penyelenggara. Itu positif. Misalnya kalau ada uang yang beredar di luar itu, maka
komite etik bisa mendiskualifikasi calon yang ternyata melakukan politik uang di luar itu. Kemudian mendiskualifikasi, menggugurkan hak suara yang dimiliki oleh para pemilih DPD dan semua 500 sekian yang dimiliki pemilik suara itu, maka bisa digugurkan. Itu komitmen itu yang lebih penting, sekedar dari 1 miliar, 2 miliar dan seterusnya, yang lebih besar itu. Tapi kembali sana, maka kita tetap apresiasi ternyata 1 miliar itu bukan menjadi kewajiban, bukan menjadi salah satu parameter untuk seleksi. Nyatanya Pak Syahrul Yassin Limpo ternyata lolos dalam penjaringan calon ketua umum Golkar. Tapi apakah menjadi liability gitu bagi Pak Syahrul dan juga Pak Indra melihat yang lain-lainnya sudah memberikan uang gitu di muka nih pada awal pendaftaran begitu. Tapi jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, selain menyangkut persyaratan calon berupa uang sebesar 1 miliar rupiah, harta kekayaan calon ketua umum Partai Golkar juga menjadi salah satu sorotan. Berdasarkan laporan harta kekayaan yang disampaikan, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Setia Novanto memiliki harta kekayaan paling besar dibandingkan kandidat lain. Mantan Ketua DPR ini memiliki kekayaan 115 miliar rupiah, disusul anggota DPR Aziz Syamsuddin mencapai 58,93 miliar rupiah dan 24.000 dolar lebih. Peringkat berikutnya adalah Airlangga Hartanto 46,3 miliar, Ade Komarudin 10,3 miliar rupiah dan utang 3 miliar rupiah. Mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sebesar 17 miliar rupiah, sedangkan Mahyudin di 10,6 miliar rupiah. Oke, saya langsung saja ke Mas Hanta. Mas Hanta, kan tadi dikatakan ini kalau Pak Syahrul tadinya sempat nggak lolos begitu kan, dan apa tuh namanya, dan kemudian tidak memberikan uang 1 miliar. Ini juga mungkin bagi pemilih-pemilih yang masih berpikir, wah berarti ini saya nggak akan kedapatan uang nih kalau begitu. Ini apakah menjadi kekurangan bagi Pak Syahrul? Tadi saya bilang ada dua perspektif ya. Pertama positif dari publik bisa tapi perspektif yang kedua, dua hal. Satu, dalam konteks kontribusi, menurut saya Pak Syahrul maupun Pak Indra itu harus memberi paling tidak dalam bentuk kontribusi. Kontribusi itu ikut urun rembuk untuk membiayai perhelatan bersama, arena bersama yang sifatnya sukarela. Itu satu hal. Tapi penting dari itu, saya ingin menjawab pertanyaan Dini. Kalau tidak ada perubahan mendasar, tidak ada transformasi lompatan tradisi pemilihan ketua umum di Partai Golkar, di mana logistik menjadi salah satu faktor penting terpilihnya seorang calon ketua umum, maka ini menjadi titik kelemahan bagi Pak Syahrul Yassin Limpo. Karena paling tidak mereka kan membaca Pak Syahrul jangankan mau bagi-bagi ke kita ini, dengan 1 miliar pun tidak misalnya. Nah, jadi tergantung nanti bagaimana Golkar akan berubah atau tidak. Saya sering memetakan pemilih-pemilih Golkar itu dengan 4 karakter. Karakter yang transaksional, mereka basis utamanya adalah motifnya motif ekonomi, maka yang kelompok ini agak sulit akan mendukung Pak Syahrul. Tetapi kan belum tentu semuanya berkarakternya seperti ini. Bisa karakter yang kedua. Karakter yang kedua adalah karakter legal protection. Mereka memilih itu untuk sekuritas hukum. Jadi kalau ketua umumnya ini, maka saya aman. Kan kebanyakan kepala daerah juga ya, Pak Syahrul, pengurus DPD dan seterusnya. Dan itulah relevansi kenapa dukungan pemerintah menjadi penting dalam pemilihan calon ketua umum Golkar. Yang ketiga adalah soal negosiasi, kompromi. Kalau saya terpilih, saya akan tetap menjadi pimpinan DPRD, saya tetap menjadi pengurus DPD, ketua DPD di daerah, kalau ketua umumnya si A, atau saya bisa dibawa ke DPP. Itu sah-sah saja. Nah, kalau yang banyak yang nomor 4, yaitu mereka memilih karena politik gagasan, karena ide, karena komitmen, karena idealisme istilah Pak Syahrul Yassin Limpo, maka Pak Syahrul memiliki akseptabilitas, peluang terpilihnya paling besar. Nah, tergantung nanti bagaimana dinamika di paling besar, yang paling tidak karena komitmen Pak Syahrul tadi, karena gagasan, tidak mau dengan ini dan seterusnya. Tapi kalau Golkar tidak berubah dengan tradisi lamanya, tidak bertransformasi yang banyak kan nomor 1, maka ini menjadi titik kelemahan bagi Pak Syahrul. Sudah berubah belum tapi ini Golkar kalau dilihat Mas Hanta? Tergantung. Ada waktu satu peluang untuk berubahnya memang belum begitu kentara dan kuat, tetapi kita tetap harus menyisipkan sedikit optimisme ruang untuk Golkar barangkali akan melakukan perubahan besar di Munaslup ini. Karena Munaslup ini momentum bagi Golkar akan melakukan perubahan besar, Golkar akan mengalami perbaikan atau proses pembonsaian di internal Golkar sendiri dengan menyuburkan hal-hal yang semacam itu. Pak Syahrul, tanggapan Anda, kalau masih banyak nih yang karakter yang nomor 1 tadi itu, bagaimana nanti Anda bisa memenangi ketua umum ini nanti? Bagi saya itu jadi ketua umum atau tidak, itu prioritas yang kesekian. Yang paling penting bagi saya sebagai kader yang mulai dari bawah gitu ya,
adalah momentum ini adalah momentum of history bagi Golkar. Menjadi besarkah atau kemudian inilah akhir dari sebuah partai yang besar. Jadi dibenahi dulu begitu partainya. Oleh karena itu memang seorang pemimpin yang harus masuk di dalam proses ini adalah orang yang memiliki kemampuan yang sangat lebih di dalam mencoba mengorganize partai besar ini dengan pengalaman yang cukup, kemudian dengan kemampuan-kemampuan lebih. Oleh karena itu percaturan di Munas ini adalah percaturan yang menjadi kebutuhan Golkar dengan kader yang banyak itu sekaligus menjadi harapan bagi seluruhnya, bahkan tidak hanya Golkar, bagi Indonesia kita, bagi negara ini membutuhkan sebuah partai besar yang bisa bergerak lebih maju, lebih modern, lebih mandiri. Dan ini hanya ada kalau Munas ini memang di-grid dari awal untuk tidak distorsi dalam bentuk apapun dalam kepemimpinan. Munas dan lain-lain bagaimana dinamikanya dan lain-lain. Bagi Golkar ini biasa, sudah 30 tahun. Tetapi kalau kemudian stigma dari awal sudah salah, di mana KPK juga sudah mewarning sama dengan apa yang saya lakukan, sebenarnya saya sudah berhasil membuat kontribusi kepada partai ini. Mengingatkan teman-teman, ini berbahaya, ini salah, kamu penyelenggara negara, saya pejabat negara. Ya. Oleh karena itu tidak betul juga kalau saya dikatakan harta saya setiap tahun diperiksa. Sekarang kalau saya tiba-tiba memberi kontribusi yang besar, kemudian dari mana ngambilnya? Apa harus seperti itu? Apakah memang partai ini harus digerakkan hanya dengan uang? Tidak. Tapi kalau hitung-hitungannya Pak Syahrul, berapa banyak orang-orang yang punya hak suara ini punya idealisme yang sama? Saya yakin di Golkar itu termasuk teman-teman di steering committee. Dengan merubah kebijakan ini saya yakin ini bagian dari idealisme mau melihat Golkar yang lebih besar. Kita harus optimis dan harus memang ada perubahan paradigma di mana orang yang bisa berkuasa bisa menjalankan menjadi nakhoda dari partai ini hanya karena ada uangnya atau dibayarkan orang lain. Habis ini hari harus dihabisi karena itu menjadi modal, menjadi budaya politik yang akan turun menurun merembet kepada yang lain. Ingat partai Golkar partai besar. Oleh karena itu apapun yang dibuat ini menjadi sebuah model gitu. Menjadi tren. Akhirnya dibawa bayar-bayaran. Akhirnya besok stigma yang kemarin bahwa semua yang pemilihan-pemilihan itu harus dengan uang, itu akhirnya terlegitimasi nanti. Padahal itu tidak perlu, karena Golkar sebenarnya tidak seperti itu. Oke, kita sudah tersambung di sini dengan Bapak Andi Sinulinga, Sekretaris Komite Pemilihan Munaslup Golkar. Selamat malam, Pak Andi. Pak Andi, ini bagaimana akhirnya tiba-tiba berubah dari yuran menjadi sumbangan sukarela, begitu di situ disebutkannya? Iya, tidak ada yang berubah ya. Jadi kalau dilihat dari persyaratan yang Pak Syahrul juga tanda tangani kalau saya tidak salah itu sebagai kelengkapan persyaratan, ada poin bersedia ikut menanggung membantu pembiayaan Munas. Itu ada di tanda tanganin, itu saya lihat di tim verifikasi. Jadi nggak ada yang berubah sebenarnya. Baik, dan kemudian bagaimana dengan 6 calon lain yang sudah memberikan uangnya begitu Pak? Apakah mereka keberatan dengan adanya? Tidak, jadi pada waktu itu memang semangatnya sama lah dengan Pak Syahrul, semua semangatnya sama. Tapi kan kita ini belum mengambil keputusan, kemudian sudah ribut di luar ya. Nah itu saya kemudian kita berdiskusi di steering committee dengan tim verifikasi, ada Pak Itu Munzir, kemudian juga ada Ketua SC, Pak Nurdin Halid. Bahkan Pak Nurdin Halid yang mengatakan langsung itu bahwa itu harus diloloskan semua. Cuman pada waktu itu muncul pertanyaan bagaimana dengan mereka yang sudah membayar, ikut, patungan, gotong royong. Kemudian Pak Nurdin sendiri yang mengatakan kalau gitu saya akan telepon mereka satu persatu. Saya berharap, kata Pak Nurdin, supaya mereka legowo, ikhlas. Ternyata yang lain juga ikhlas demi Partai Golkar, demi kebersamaan kita semua. Kemudian ya loloskan saja. Untuk supaya betul-betul Munas ini menjadi Munas rekonsiliatif, Munas yang tadi disampaikan Pak Syahrul, supaya dipandang publik tidak mengedepankan persoalan uang, walaupun sebenarnya saya secara pribadi juga ikut menyumbang puluhan juta juga Mbak buat bahan ini. Artinya saya kan bukan calon kan. Kemudian juga ada anak-anak generasi muda Partai Golkar kemarin yang mereka itu bahkan belum in body dalam Partai Golkar, mereka yang bergabung dalam
Yellow Forum for Young Leaders itu anak-anak yang baru saja lulus dari mahasiswa, mereka mengumpulkan uang hampir 300 juta kepada partai ini. Nah, ada yang minta uangnya kembali nggak tuh Pak dari 6 calon itu? Nggak ada, bahkan ada yang lebih malah uangnya memberikan itu, ada kebetulan yang membayar dengan dolar, dikonversi ke rupiah berlebih, kemudian dikasih tahu bahwa uangnya secara rupiah berlebih, kita mau kembalikan, Pak Priyo tidak mau. Dia bilang udah untuk partai aja. Dan kemudian apakah juga mungkin dari komite ingin mengembalikan begitu melihat adanya 2 orang yang tidak memberikan uang? Tidak ada pembicaraan ke situ, tidak ada. Yang dibicarakan oleh Pak Nurdin sebagai ketua SC, kemudian kita sudah sepakat demi kebersamaan Partai Golkar, menimbang banyak hal, kita ingin semua masuk dalam kontestasi memilih calon ketua umum Partai Golkar ke depan, dan semua sepakat, setuju, dan mereka menghibahkan sumbangan uangnya untuk partai. Kan membuat saya lagi di Medan ini Mbak Adini, di Medan ini kita lagi proses sosialisasi dan kampanye bakal calon di seluruh Sumatera, di 10 provinsi di Sumatera, kemudian besok juga masih berlangsung, kemudian di Surabaya plus Kalimantan, kemudian Sulawesi, Indonesia Timur, nanti dikonsentrasikan di Bali. Itu kan membutuhkan biaya Mbak. Dari mana biayanya kalau nggak kita mulai dari hari ini, bagaimana partai itu betul-betul dibiayai oleh kita-kita semua. Kita tidak mengandalkan pembiayaan pada tangan 1, 2, 3 orang. Nah, itu yang membuat selama ini kan sebenarnya kalau Mas Hanta Yuda kan ada di situ. Coba dong dibahas di situ. Apa sih sebenarnya yang membuat kultur oligarki dan elitisme yang itu merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita itu? Kan karena memang modal partai politik itu dibiayai oleh 1, 2, bahkan 1, 2 korporasi doang. Kita harus jujur lah ngomong untuk supaya betul-betul bangsa ini jadi baik. Saya nggak mungkin Mbak Andini jadi calon ketua umum Partai Golkar kalau saya nggak punya uang. Bukan karena harus punya uang, tapi kan sosialisasi ke daerah-daerah 34 provinsi itu kan perlu biaya. Perlu biaya. Tidak mungkin, katakanlah ya, saya kasih contoh begini supaya publik juga mendengar di luar sana. Kalau mau ke Aceh, saya mensosialisasikan diri saya ke sana Mbak Andini. Ada 23 kabupaten kota, dan 23 kabupaten kota itu akan saya kumpulkan di ibu kota provinsi di Banda Aceh. Apakah saya tidak punya kewajiban moral untuk menanggung biaya transport mereka sampai ke tempat? Mendengar saya pidato, mendengar saya menyampaikan visi dan misi. Saya kira itu dilakukan oleh semua bakal calon, dan itu ratusan juta Mbak Andini. Ratusan juta kalikan saya 34 provinsi. Karena nggak mungkin seorang calon ketua umum partai itu tidak melakukan kampanye. Nah, uangnya kita sudah hitung, at least orang membutuhkan 10 miliar kalau dia mau keliling di 34 provinsi. Nah, keinginan partai hari ini, kita mau bikin well organized. Nah, kita coba mengambilkan donasi yang jauh lebih kecil dari situ, kita organize. Supaya proses sosialisasi bakal calon itu kita kontrol. Nah, dengan baik dan lebih murah. Dan kemudian ini bisa menjadi role model. Kita harapkan kepada publik ya bahwa beginilah demokrasi yang kita harapkan. Nah, kembali kita menata aturan-aturan yang memang bisa menutup ruang-ruang di mana terjadinya politik uang, termasuk sampai pemilihan, Pak. Nanti kita tetapkan itu kan sistem pemilihan kita nanti tidak lagi mencoblos tapi melingkari nomor urut. Kita minta kepada Pak Saro dan teman-teman semua untuk mengamankan itu. Karena kalau melingkari nomor urut, maka orang yang melakukan politik uang itu tidak punya jaminan bahwa orang mencoblos dia, orang memilih dia. Nah, itu walaupun ada komite etik yang sudah kita buat, kemudian untuk mengontrol, katakanlah kita tidak bisa menangkap nanti orang yang melakukan politik uang. Tapi sistem pemilihan kita buat supaya tidak ada kode-kode yang merupakan password dalam bentuk transaksi uang dalam pembelian suara. Oke, Pak Andi, saya harus break terlebih dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Apakah aspek misalnya kekuatan finansial ini menjadi faktor kuat juga untuk bagi seorang calon menjadi pemenang begitu? Ataukah juga dukungan dari pemerintah merupakan salah satu faktor terkuat? Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini.
Saya langsung ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau tadi kita lihat begitu ini sudah berbincang dengan Pak Andi juga, kalau misalnya ternyata kalau uang itu ke kemampuan finansial pun juga menjadi penting begitu bagi seorang calon ketua umum Golkar. Apakah ini faktor yang terpenting atau memang seperti faktor dukungan pemerintah juga menjadi sangat penting gitu untuk menjadi pemenang? Kedua-duanya sama pentingnya. Karena tadi variabel ketika partai politik sangat membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi karena harusnya basis dari pemerintah, dana dari negara misalnya tidak begitu tidak begitu kuat menopang, kemudian iuran anggota tidak berjalan, sumbangan publik juga partai ID kita rendah dan seterusnya, sehingga partai membutuhkan biaya politik yang sangat besar. Nah, itu pembenahan dalam konteks lain ya, di luar Golkar, tapi pembenahan apakah negara harus membiayai pendanaan partai seterusnya, itu tema yang lain menurut saya. Tapi konteksnya Golkar ini, maka partai apapun kita menginginkan adalah ketua umum yang terpilih yang memiliki kapabilitas, integritas, kemampuan managerial skill, memiliki leadership skill yang memadai dan seterusnya. Tetapi kalau bicara Golkar, saya harus katakan berdasarkan data realitas yang terjadi, ya misalnya di Bali ketika Pak JK berhasil mengalahkan Pak Akbar Tanjung, itu dua faktor menurut saya, dua faktor lain yang sangat dominan. Kekuatan kemampuan logistik itu tidak hanya dilihat kemampuan dia mengambil pemilik suara, tapi dianggap bisa menghimpun dana, bisa membiayai partai dan sebagainya. Itu salah satu kekuatan logistik. Yang kedua ada dukungan pemerintah dan Pak JK otomatis sebagai wapres. Begitu juga di Riau, Pak Abu Rizal Bakri secara logistik mungkin relatif sama, tetapi dari pemerintah yang lebih cenderung memang mendukung Pak Abu Rizal Bakri. Nah, poin yang ingin saya katakan, berarti variabel yang penting sekarang ini adalah kalau tidak ada perubahan yang mendasar, kecuali Pak Mas Andi Sindulingga dan kawan-kawan di SC Partai Golkar membuat pagar yang luar biasa, ada perubahan, ada lompatan luar biasa di Golkar, itu persoalan lain ya, kita akan lihat ujian seminggu ke depan. Nah, kalau tidak, maka faktor yang paling menentukan adalah faktor kemampuan logistik. Kemampuan logistik itu kemampuan dia menghimpun, yang saya katakan ada karakter tadi. Kalau politik transaksional ternyata masih liar, tidak bisa dikelola dengan baik, kemudian dianggap bisa mengelola partai ke depan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah faktor dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah jangan kita anggap dia dukungan secara tersurat terbuka, itu tidak mungkin, tapi ada signal. Siapa? Dan ketiga adalah mungkin preferensi yang ada kaitannya sebenarnya faktor lain dengan ketua umum sekarang tidak maju lagi Pak Abu Rizal Bakri, akan mendukung kemana. Jadi kedekatan relasi kuasa dengan pemerintah, kemampuan logistik, relasi dengan ketua umum sekarang dan tentu kedekatan dengan pengurus DPD, kalau ada ketua umum yang memiliki logistik yang paling tinggi, kemudian dia juga didukung oleh pemerintah, ini orang paling mungkin akan memenangkan pertarungan di Partai Golkar. Dengan kondisi saya belajar dari Riau dan Bali ya. Nah, ini yang menurut saya dinamikanya. Kalau misalnya ada perubahan, ada perbedaan, logistik kuat di poros yang lain didukung oleh pemerintah, nah itu akan ada pertarungan yang kuat. Dan seperti apa nanti ya, poros dari 8 ini dugaan saya akan merucut ketiga. Atau langsung kedua, atau 3 lalu 2. Ketiga ini artinya memang yang didukung oleh pemerintah, didukung oleh pemimpin sebelumnya gitu, atau memang seperti apa? Belum tentu. Bisa jadi kalau ini kan ada peta. Kalau ada figur yang didukung tiga-tiganya, menurut saya dia akan menuju jalan tol menjadi ketua umum Partai Golkar. Dia didukung pemerintah, logistik paling kuat. Lalu di sisi yang lain juga dia sudah menghimpun kekuatan dengan pengurus DPD dan seterusnya, maka orang ini akan memiliki peluang besar, saya maksud. Tapi itu tidak otomatis terfokus pada satu poros. Bisa jadi poros yang didukung oleh pemerintah ternyata berbeda, misalnya dengan kekuatan logistik. Itu akan terjadi sebuah pertarungan, tergantung kuat di mana, karakter yang mana yang akan kuat di antara 4 basis preferensi pemilik suara tadi. Tapi kan yang paling ideal, tentu saya harus sampaikan sebagai suara publik adalah yang memilih karena gagasan. Karena kalau dipimpin si A ini, Golkar ke depan akan lebih maju. Tadi saya harus katakan realitas kalkulasi politik di internal Golkar. Jadi sesuatu hal yang harus disampaikan juga. Kalau tadi kita berbicara soal dukungan pemerintah, dilihat dari calon-calonnya saat ini, siapa yang apakah faktor kedekatan dan siapa yang memiliki faktor kedekatan dengan pemerintah ini? Semua ada plus minusnya. Kalau dari nama-nama yang bisa mungkin ya, didukung. ini menarik. Dari semua nama ini sebenarnya tidak ada yang tegas akan di luar pemerintahan. Baik Pak Syarul, Pak Ade Komarudin, Pak Setia Novanto cenderung akan mendukung pemerintah. Ada poin penting di situ. Berbeda kalau ada kalau ketua Golkar saya akan memilih di luar. Itu menurut saya tidak ada yang semuanya mengatakan itu. Nah, semua ada plus minusnya. Sebelum yang diinginkan oleh pemerintahnya, kalau dibaca semua punya kekuatan. Misalnya Ade Komarudin, saya harus sebut satu-satu nama paling tidak. Ade Komarudin punya kekuatan, dia ketua DPR.
dalam relasi kuasanya, relasi sistem presidensil maupun parlementer sebenarnya, relasi sistem pemerintahan itu kan relasi antara pemerintah dan parlemen. Karena itu dianggap penting, posisi ketua DPR itu adalah poin penting, kekuatan bagi seorang Ade Komarudin. Di luar beliau juga punya rekam jejak seperti halnya Pak Sarul, punya rekam jejak panjang di Golkar. Tetapi juga punya kelemahan soal rangkap jabatan nanti. Soal katanya ada surat penandatangan beliau mengatakan kalau ketua DPR tidak, itu akan diserang. Begitu juga Pak Setia Novanto. Kemungkinan juga akan diserang dengan berbagai macam isu, kasus sebelumnya, dan sebagai kelemahan. Tapi punya kelebihan. Sepertinya ketua umumnya sekarang misalnya lebih cenderung ke Setia Novanto, misalnya dibandingkan calon-calon yang lain. Nah itu baru dua kandidat ya, belum Pak Sarul dan lain-lain. Nah kalau Pak Syahrul kalau aspek mana yang paling menguntungkan untuk Bapak di sini? Aspek didukung pemerintah? Sebenarnya atau kekuatan finansial? Fenomena terakhir dari Golkar itu tidak saja berkait ada masalah secara internal, tetapi juga eksternal politik yang ada secara nasional juga melalui perubahan-perubahan. Katakanlah bentuk-bentuk yang sekarang yang lebih terbuka, liberalisasi yang juga mau atau tidak menyentuh aspek-aspek politik kita sampai ke tingkat dasar, membuat ikatan-ikatan emosional dan kepartean itu menjadi sangat longgar di Golkar. Oleh karena itu, memang konflik internal selama 2 tahun juga menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita. Tetapi sebenarnya perkembangan eksternal politik harus menjadi bacaan. Oleh karena itu, ke depan memang kita tidak harus tergantung sama pimpinan saja, satu orang. Dia punya uang, dia punya logistik kuat, dan kemudian dia bisa menggerakkan partai. Ternyata tidak. 10 tahun ini kan Golkar mengalami degradasi yang cukup signifikan. Tapi penting nggak dekat dengan pemerintah? Yang kedua, dalam aspek lain secara eksternal pengaruh pemerintah juga yang kemudian berhadapan tidak cukup fair dengan kita, itu bisa menjadi masalah-masalah yang harus kita bahas. Oleh karena itu memang ideologi politik Golkar yang memang tidak bisa jauh dari pemerintah, karena tadinya bukan partai politik kan, harusnya ini menjadi sebuah proses-proses yang harus dibangkitkan kembali sehingga kedekatan kita untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara melalui pemerintah, karena kita punya frame politik yang bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan dan kebutuhan rakyat, membuat Golkar besok akan dilirik kembali oleh rakyat. Oleh karena itu mulai dari awal melalui Munas ini lebih banyak kemampuan para kader dan elit-elit Golkar untuk menyatu kembali, meramu kembali posisinya, itu yang jauh lebih penting. Bukan dia dapat dukungan dari siapa, bukan karena logistik, tapi karena kekuatan internal kita untuk mau maju secara sama-sama. Tidak ada lagi sekat di antara kita. Itu menjadi pengaruh yang paling penting. Ingat, Golkar udah mengakar 30 tahun. Jadi dukungan dari pemerintah ini, dukungan dari internal dulu, baru dari pemerintah yang kedua gitu yang lebih penting kalau menurut Pak Syahrul. Kita harus sesuaikan dengan upaya-upaya yang bersama. Yang paling ideal di luar itu sebenarnya, yang disampaikan Pak Syahrul tadi. Tapi realitasnya kalau Golkar tidak berubah, faktor gagasan itu visi misi lemah. Tapi kalau ada lompatan besar yang saya katakan, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Syahrul. Golkar harus memikirkan tentang dirinya. Gitu. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Prime Time News akan segera kembali. Saya langsung ke Mas Andi. Mas Andi, tanggapan Anda kalau dukungan, apakah penting dukungan dari pemerintah ini untuk calon ketua umum nanti untuk menang? Iya, saya secara pribadi nggak terlalu fokus ke situ ya. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menata Munas kali ini betul-betul, tadi dikatakan Bang Syahrul tadi sebagai moment of history tadi katanya. Ada secara baru, yang paling penting adalah sesuai dengan konsep yang saya tahu betul itu dibikin langsung oleh Pak Nurdin. Konsepnya itu Munas bersih, Munas berkualitas. Dan kita bagaimana membuat draft rancangan materinya sesuai ke sana. Nah, menurut hemat kami, setelah dikomunikasikan kepada seluruh bakal calon 1 minggu yang lalu sebelum pencabutan nomor urut, sebelum proses pendaftaran, sudah disampaikan tata tertibnya. Dan kita meminta supaya tata tertib ini diamankan menjadi sebuah ketetapan. Nah, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Masalah siapa nanti yang terpilih, itu sangat bergantung dari daerah-daerah dan kemampuan komunikasi dan strategi dari para calon-calon ini untuk menggait suara, dan termasuk juga tentu mendukung pemerintah, mendapatkan dukungan dari pemerintah. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana membuat sistem ini betul-betul bisa bersih dan berkualitas.
Baik, Itu semangatnya, tinggal nanti bagaimana kita semua ikut menjaga ini semua, termasuk teman-teman media untuk betul-betul menjadikan Munas ini terbuka. Baik, Pak Syahrul, Anda juga sudah punya idealisme sendiri, tidak mau bermain politik uang di sini, justru lebih konsolidasi partai, peran pemerintah nomor 2, begitu bagaimana bisa meyakinkan nanti orang-orang untuk bisa mendapatkan, untuk memilih Pak Syahrul? Ya, dari awal saya bilang Munas ini harus menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Golkar. Paling tidak ini akan menjadi rekonsiliasi bagi Golkar, bagi semua kekuatan yang ada untuk menyatu kembali. Oleh karena itu, kemajuan dari partai untuk bergeser lebih baik harus dilakukan. Kemandirian partai harus didorong lebih besar. Dan ketiga adalah partai ini harus makin demokrasi, makin modern, makin bersih. Tidak dengan cara-cara kemarin. Kalau masih cara kemarin, saya khawatir berbagai stigma yang coba dikembangkan secara eksternal terhadap kejelekan yang ada di Golkar, ini mengkristal lagi kepada rakyat. Dan kemudian rakyat akan meninggalkan Golkar. Baik, oke. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau Anda lihat bagaimana nih dinamika Partai Golkar yang selama ini, tadi Anda sudah katakan karakter-karakternya, apakah bisa nantinya ini berdiri lebih kepada konsolidasi partai terlebih dahulu dan mementingkan peran-peran yang lain seperti finansial dan pemerintah saya, berdua? Golkar harus memikirkan tentang dirinya di luar faktor-faktor eksternal itu. Karena menurut saya ini adalah momentum bagi Golkar, momentum pertaruhan. Karena kalau ini tidak hanya buat Golkar, menurut saya buat politik nasional juga, karena ini partai paling senior akan menggiring tradisi di politik Indonesia. Kalau misalnya momentum ini memperkuat tradisi politik transaksional di Golkar, maka itu menjadi kabar buruk bagi Partai Golkar sendiri dalam konteks jangka pendek maupun jangka panjang, tapi sekaligus juga kabar berita buruk bagi demokrasi Indonesia. Tapi kalau Golkar berhasil melakukan perubahan besar, ternyata betul diniatkan tadi tidak ada politik transaksional meskipun kabarnya sebenarnya sudah liar sekali pergerakan di sana, maka ternyata ada perubahan besar, kita layak mendapatkan berita baik bagi Golkar, dari Golkar. Dan yang harus dikirim pesan dari Golkar itu menurut saya jangan soal begitu mengerikannya politik uang di Golkar, bukan itu. Tapi Golkar mengirimkan pesan gagasan, ada pertemuan gagasan, misalnya ide tentang konvensi capres misalnya. Itu yang harus lebih penting dikirimkan Golkar kepada rakyat Indonesia. Nah, pesan yang dikirimkan juga nanti bisa didengar nih di debat calon ketua umum kan ya. Tapi harus hati-hati juga di debat calon ketua umum, jangan sampai di luar debat calon ketua umum itu ada upaya-upaya karantina, pengumpulan pengurus DPD, kemudian politik uang mengerikan di Coba, jangan Mas sampai. Andi, mungkin bisa dijelaskan formatnya seperti apa, Mas Andi? Jadi pertama itu saya ini. Jadi kalau dulu di apa namanya di Riau, ya Munas Riau, itu para voters dikonsinyir oleh para calon ketua umum. Nah, hari ini tidak boleh lagi para voters DPD itu dikonsinyir oleh bakal calon ketua umum yang dia dukung. Itu semua mereka menginap di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Karena tidak menarik, Mbak. Kemarin itu katakanlah contoh yang di apa namanya di Munas Riau. Satu mengkonsinyir di Bali sebelum Munas, satu mengkonsinyir di Jakarta sebelum Munas. Kemudian berangkat ke arena Munas sama-sama. Pertama, suasana demokrasinya tidak terbentuk, dan kemudian aroma politik uangnya terlalu nampak. Dan yang ketiga, tidak menarik. Kita sudah tahu siapa yang kumpul di sana berapa jumlahnya, siapa yang kumpul di sini berapa jumlahnya, sudah tahu siapa yang menang sebelum pertandingan. Baik, oke. Itu tidak menarik. Ya. Baik, Mas Andi, kita tunggu, nanti kita nantikan ini debat calon ketua umumnya besok. Panjang itu semua dilakukan secara normatif, demokratis, dan bersih-bersih saja. Saya kira itu layak-layak aja, mau dikumpulin mau tidak dikumpulin. Tapi saya pikir memang ini momen yang paling berharga bagi Golkar. Oleh karena itu, saya juga terima kasih Andini bahwa diloloskan walaupun tidak membayar gitu. Baik, terima kasih. Kita lihat Pak Nurdin, Bang Syahrul. Iya, beres. Terima kasih Bos Endi. Baik, kita tunggu, kita lihat nanti bagaimana perjalanan dari debat calon ketua umumnya. Terima kasih banyak Pak Syahrul, Pak Andi, kemudian Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di sini. Kami akan kembali sesaat lagi.